A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di malam yang berkah ini. Sebuah malam disebut berkah karena kita sedang memperingati sumber keberkahan itu sendiri. Pada asatid yang di sini, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya awalan, dan juga para hadirin yang di sini, Pak Haji, ada 2 Pak Haji di sini ya. Ana juga ucapkan terima kasih, dan ana mohon maaf juga pada semua ikhwan dan akhwat yang telah hadir di majelis yang penuh berkah ini. Nah, kita sedang memperingati sebuah wiladah, sebuah kelahiran dari imam yang ke-8, Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam. Salah satu hal yang membuat kita terus memperingati, atau dengan bahasa istilah yang sekarang itu menghauli atau apapun itu, salah satu tujuannya adalah untuk kita mengenal imam lebih baik, untuk kita mengenal imam lebih dalam lagi, sehingga apa? Sehingga ketika seumpamanya ini Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif itu keluar dan muncul di tengah-tengah kita, kita bisa mengenalinya. Jadi banyaknya pembahasan yang dilontarkan oleh para asatid, hadis-hadis yang kita dengar setiap harinya atau di setiap jalsah dari lisan para asatid ataupun yang lainnya, itu adalah sebuah pengenalan untuk kita lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi mengenal para a'immah yang kita yakini, sehingga di waktu zuhur nanti, di waktu kemunculan nanti, di masa kemunculan nanti, kita tidak bingung lagi untuk menyebut dialah Al-Imam Mahdi, dialah sang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Soalnya ada dalil dan ada riwayat yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah, berikut juga Syiah, itu ada di masing-masing kitabnya, bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah mewasiatkan kepada para sahabatnya bahwa ada 12 penerus. Ada 12 penerus setelahku, dan itu semuanya min Quraisy. An Jabir bin Samurah qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yakunu ithna asyara amiran. Setelahku itu ada 12 imam, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari. Faqala kalimatan lam asma'a. Kemudian Rasulullah itu menyebut atau mengajarkan atau menjelaskan beberapa hal yang aku gak, katanya Jabir, aku gak dengar. Faqala abi, kemudian anak punya abah mengatakan innahu qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
bersabda kulluhum min Quraisy. Semuanya itu adalah keturunan Quraisy. Ini bisa antum lihat di Sahih Bukhari cetakan tahun 1315 Qamariyah juz ke-8. Nah, ini cetakan mana juga antum harus perlihatkan ya. Tapi yang jelas di sana ada Kitabul Ahkam. Kan Bukhari itu memiliki banyak bab. Kitabul Ahkam, Babul Al-Istikhlaf, hadis yang ke-7223. Itu ada di sana. Muslim juga meriwayatkan hampir hal yang sama dengan yang ada di Sahih Bukhari ini. Nah, jadi Isna Asyara ya keluar dari lisan suci sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalawat wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, untuk mengenal para pemimpin kita, para a'immah itu banyak hal ya. Untuk mengupas juga bisa melalui banyak sisi, sehingga gak akan cukup 1 jam ataupun 1 tahun bahas hal itu. Karena ini adalah seperti yang dikatakan tadi, ini adalah sumber berkah. Kita mau bahas berkahnya itu sendiri, kita mau bahas berkahnya sendiri itu bagaimana. Berkahan itu sampai keturunannya pun masih ada. Kalau itu bukan sumber berkah, itu gak mungkin turun temurun. Dia akan habis di umpamanya generasi pertama atau kedua. Tetapi ada banyak hal yang menyatakan bahwa sumber berkah itu tidak terputus sampai sekarang. Nah, ada sebuah riwayat dan ana di sini insyaallah Al-Fakir di sini insyaallah kita bahas tentang Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam dari segi ibundanya. Antum kalau lihat ini ada hadis ini ada Uyun Akhbarir Ridha ya. Bukunya juga ada di sini. Ana sengaja ngambil buku ada di sini. Di samping juga ana ana lupa apakah punya ini buku di rumah atau enggak. Tapi bisa antum merujuk ke sini. Ini insyaallah kita akan balikkan. Nah, antum lihat di bab 6 ya. Dalil-dalil imamah Imam Ar-Ridha alaihi salam di antara 12 imam. 12 imam sudah kita tetapkan tadi. Ada di hadis Sunni ataupun Syiah, keduanya menyebutkan. Cuman di Syiah tentunya lebih kompleks lagi, Di sini saya sebutkan. Nah, ini dari Jabir Ansori. Ana potong aja ya, soalnya lumayan panjang. Dari Ansori. Faqala lahu. Jadi Jabir ini seperti yang kita ketahui dia berumur panjang kan. Nah, dia berumur panjang. Pada Imam Ja'far dia masih ada. Abu Abdillah disebutkannya kan Abu Abdillah itu Imam Husain juga memiliki kunyah itu Abu Abdillah, nama panggilan Abu Abdillah. Juga Imam Ja'far As-Shadiq juga memiliki kunyah yang sama, Abu Abdillah. Faqala lahu ya Jabir hadithna bima ayanta minas sahifah. Ente tolong ceritakan kepada kami tentang sahifah yang pernah ente lihat. Ada sahifah.
Faqala lahu Jabir, "Na'am ya Aba Ja'far." Na'am, ya, oke. Ana riwayatkan. Ana ceritakan. Dakhaltu ala maulati Fatimah binti Rasulillah. Di satu hari ana masuk, ana pergi ke rumahnya Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi liuhanni'aha bimaulidil Husain, untuk aku mengungkapkan atau mengucapkan kata selamat atas kelahirannya Al-Imam Husain alaihissalam. Ini jadi Jabir ini Al-Ansari ini menziarahi rumah Sayyidah Az-Zahra alaihassalam di saat kelahirannya Al-Imam Husain untuk mengucapkan selamat. Faidha biyadaiha sahifatun bayda. Tapi ana lihat, katanya Jabir, ana lihat satu kertas sahifah, ana lihat satu kertas lembaran yang berwarna putih, min durratin, seakan-akan dia mengkilap, putihnya itu mengkilap, putih lah. Fakultu laha, ana nanya kepada Sayyidah Fatimah, ya Sayyidatan Nisa, ma hadhihi sahifatul lati araha ma'aki. Itu lembaran itu, ya, katanya Jabir, lembaran itu apa yang ada di tanganmu, wahai Sayyidatun Nisa, wahai putri atau pemimpin dari semua perempuan. Qalat fiha asmaul a'immah min wuldi. Di sini ada semua nama pemimpin yang dikatakan oleh Rasul 12 itu, semua nama ada di sini nama-namanya. Dan dibilang min Quraisy, dan itu Sayyidah Fatimah bilangnya min wuldi, dari keturunanku. Enggak semuanya Quraisy jadinya, ya kan? Tapi min wuldi, dari keturunanku. Qultu laha nawilini li'anzura fiha. Coba kasih ke aku, atau sampai ana pengen lihat, kasihlah. Ana pengen lihat. Qalat ya Jabir, laulan nahyu lakuntu af'al. Tidak bisa. Kalau ada larangan, ana akan kasih, tapi ada larangan, jangan dikasihin ke orang. Ini Sayyidah Fatimah yang bilang, ini tidak boleh dikasihkan ke orang. Kasih, ya. Padahal cuma mau lihat, tapi tidak boleh, itu ada di tangannya orang. Lakinnahu qad nuhiya ayyamassuha ayyamussaha illa nabiyyun aw wasiyyu nabiyyin aw ahlu baiti nabiyyin. Itu dilarang kecuali kepada seorang nabi. Kepada nabi sendiri bisa megang itu. Aw wasiyyu nabiyyin, atau kepada wasinya seorang nabi, penerusnya kenabian, itu bisa megang. Au ahli baitin nabi, atau ahlul baitin an-nubuwah atau an-nabi, bisa juga, ya bisa juga, bisa megang itu. Karena Jabir bukan ahlu baitin nabi, juga dia bukan seorang nabi, juga bukan wasi nabi, nggak boleh. Nah, ada larangan untuk itu. Walakinnahu ma'dzunun laka, tapi ana izinkan, ada sebuah izin. Walakinnahu ma'dzunun laka an tanzura ila batiniha min zahiriha. Tapi ente lihat aja. Ana yang megang, ente lihat aja, ente baca. Yang megang ana, ente baca. Kata ahlul baitin, ini apa? Berarti apa? Kertas ini juga membuktikan bahwa ahlul baitin nubuwah Sayyidah Fatimah masuk di sana. Jadi gak semuanya istri Nabi ataupun yang lainnya, ya kan, nantinya, ya kan, itu konsekuensinya. Nah, ana bisa ngasih ente, tapi ana gak ngasih ke tangan. Ana cuman ente lihat aja, ente lihat dari jauh. Ana yang
ana yang pegang. Qala Jabir fa idza Abul Qasim. Nah, ini tulisannya. Jabir mengatakan fa idza Abul Qasim Muhammad bin Abdillahil Mustafa ummuhu Aminah. Di sana ada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertera di sana. Nama-namanya itu ada di sana. Tertera Nabi. Hingga 14 maksum ya kan. Kalau Nabi maksum 14 maksum jadinya. Faida Abul Qasim Muhammad bin Abdillah atau Muhammad bin Abdillahil Mustafa ummuhu Aminah. Nama ibunya juga disebutkan. Nah, ini ibu-ibu ini yang kita akan bahas. Nah, ummuhu Aminah. Ya. Riwayat ini juga perlu dibahas ya. Soalnya apa? Ibunya yang disebut. Kenabahnya. Yang tertulis itu ibunya. Ini menunjukkan peranan penting seorang perempuan dalam Islam itu ya ini. Kehormatan, pandangan mulia dunia Islam, agama Islam kepada seorang perempuan ya di sini juga bisa kita ambil, sangat bisanya. Abul Hasani Ali ibnu Abi Thalibil Murtada ummuhu Fatimah binti Asad. Fatimah itu bintu Asad. Nah, disebutkan ibunya, nama ibunya. Habis itu apa? Nama keduanya adalah Al-Imam Ali Ar-Ridha, Al-Imam Ali Al-Murtada. Nah, ummuhu Fatimatu bintu Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Sekeduanya Abu Muhammadin Al-Imam Hasan Al-Hasanu bin Aliyil Bir. Kemudian apa? Kemudian ada namanya Al-Imam Hasan. Kemudian apa lagi? Abu Abdillahil Husain Ibnu Ali At-Taqi ummuhuma keduanya. Ibu keduanya adalah siapa? Fatimatu bintu Muhammad. Ibunya lagi Fatimatu bintu Muhammad. Abu Muhammadin setelahnya Abu Muhammadin Ali bin Al-Husainil Adil ummuhu Syahrbanu. Ya, kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin. Nah, Ali bin Husain bintu Yazjid. Ya, Syahrbanu apa dari Iran, dari waktu itu Persia ya, bukan Iran. Kemudian Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Bagir ummuhu Ummu Abdillahi bintil Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, setelahnya Abu Abdillah Ja'far bin Muhammadin as-Sadiq wa ummuhu Ummu Farwa. Disebutkan ibunya bintul Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Abu Ibrahim Al-Imam Musa bin Ja'far ummuhu Jariyah ismuha Hamidah Al-Musaffah. Statusnya disebutkan. Ini status ini yang bikin bingung. Ummuhu Jariyah. Abu Ibrahim Musa bin Ja'far ummuhu Jariyah adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Ismuha Hamidah, namanya Hamidah Al-Musaffah. Kemudian Abul Hasani Ali bin Musa Ar-Ridha, Imam Ali Ridha ummuhu Jariyah, juga seorang budak ibunya. Ismuha Najma, namanya Najma. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Az-Zaki ummuhu Jariyah, budak lagi.
ismuha Khaizaran atau Khuizar. Ya. Abul Hasani Ali bin Muhammadinil Amin, Imam Ali Al-Hadi, ya kan? Ummuhu Jariyah ismuha Susan. Ibunya juga seorang jariyah, seorang budak, hamba sahaya. Namanya siapa? Susan. Susan. Gak apa-apa antum punya anak umpamanya namakan Susan juga gak apa-apa. Tapi Susan itu dari inilah, bukan Arab yang jelas. Abu Muhammadinil Hasani bin Ali Ar-Rafiq atau Ar-Raqiq, juga ada beberapa riwayat yang menyatakan ummuhu jariyah, budak juga. Ismuha Samana wa tukna Ummul Hasan. Ummul Hasan. Ya, ibunya dari Al-Imam Hasan Al-Askari. Abul Qasim Muhammad ibn Al-Hasan huwa hujjatullahil qaib. Ya, yang terakhir. Ummuhu Jariyah. Ibunya juga seorang budak. Ummuha Jariyah. Ummuhu Jariyah ismuha Narjis. Shalawatullahi alaihim ajmain. Ini tertulis dalam sahifah yang gak boleh dipegang sama Jabir Al-Ansari tadi. Ya, diungkapkan nama-namanya berikut istri dan ibu dari semua para a'immah, dan disebutkan juga siapa mereka, jariyah. Ada mulai dari Al-Imam Musa, mulai dari Al-Imam Musa sampai Al-Imam Zaman, Sahibaz Zaman, itu ummuhum jariyah. Jariyah mungkin, tapi antum kan agama Islam ya. Hal yang nggak boleh antum terlintas di sini adalah nilai sosialnya, Nah, harus kita akui di masyarakat, di sosial kita sendiri itu ada strata kan, strata sosial lah, ada ini apa semuanya. Tetapi standarnya itu yang penting. Strata sosial sekarang kalau berdasarkan materi ya orang-orang barat yang bakal ada di atas, kita orang-orang kelas bawah. Ya, strata sosial kalau kita umpamanya mengikuti agama Hindu atau apa, ya bakal ada darah biru atau darah kuning atau yang lainnya itu. Kita bahkan nggak masuk ke mereka. Ya kan, Yahudi sendiri itu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih ya. Nah, sehingga kita orang ini apa ya, paling dianggap tikus atau apa di matanya dia udah. Ya kan? Itu strata sosial. Ada enggak di tengah-tengah kita orang? Ada. Kaya miskin ada. Kita ngomong kaya dan miskin. Ya kan, strata kita dikekang sama strata kayak gitu, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan standar dari strata itu, apa yang seharusnya standar dari strata itu, sehingga seorang budak pun bisa dan memiliki potensi dan kemungkinan untuk melahirkan seorang yang terbaik di dunia. Karena standarnya beda. Standar yang di Islam itu bukan standar materialistik ataupun yang lainnya, kesukuan Brahma ataupun yang lainnya. Enggak, yang dimaukan sama Islam itu adalah satu standar tersendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu standarnya ilahiyah. Ayat ya, kita bahas ayat ya. Wah. Nah,
Ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, ada perbedaan. Iya, ada perbedaan. Laki perempuan ada perbedaannya enggak? Ada. Hukum syar'inya juga ada perbedaan. Iya, ada. Seorang perempuan yang haid, ya hukum haid itu kan nggak mungkin berlaku untuk kita, ya kan? Untuk laki-laki yang nggak berlaku. Puasa bisa nggak puasa, sholat bisa nggak sholat perempuan ketika udah haid. Nah, dia memiliki hukum sendiri. Ada perbedaan, iya ada perbedaan. Allah juga meyakini, Allah juga mengiyakan perbedaan itu. Perbedaan itu Allah iyakan. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Perbedaan, iya perbedaan ada. Ya kan, ada perbedaan. Wa ja'alnakum, dan kami juga jadikan di antara kalian syu'ub, ada suku juga ada. Suku Jawa, suku Madura, suku-suku yang lainnya ataupun kabilah-kabilah yang ada di Arab itu ada puluhan. Diakui juga sama Allah Subhanahu wa taala. Iya ada. Ya kan? Iya ada. Nah, tapi itu untuk apa? Itu cuman buat ma'rifah. Itu cuman buat antum untuk saling mengenal. Lakukan pembelajaran kebudayaan, peradaban, ataupun saintis, laki perempuan. Kenapa perempuan bisa pakai emas tetapi lelaki tidak? Ya kan? Hukum syariatnya juga kayak gitu. Rububiyah tasyri'iyah tanpa rububiyah takwiniyah itu nol. Tahu rububiyah tasyri'iyah sama rububiyah takwiniyah? Takwin itu ya kita manusia diciptakan dari tanah, yaitu takwin itu. Ada pohon ya warnanya itu dari awal ya udah kayak gitu. Anak laki nggak bisa milih perempuan atau yang lainnya. Anak nggak bisa milih bapak anak siapa, nggak bisa. Itu takwin, penciptaan. Tapi ada juga tasri'. Ada tasri' itu syariat, aturan. Nah, aturan ini, syariat ini tanpa melihat sebuah hukum yang ada di mana, yang ada di rububiyah takwiniyah itu juga nggak berarti, nggak mungkin lah. Ketika babi itu nggak masuk untuk perut kita, nggak cocok dan itu penyakit, membuat penyakit untuk kita, nggak mungkin Allah itu menghalalkan babi itu untuk kita. Sebagaimana emas tadi, karena sirkulasi darah yang ada di perempuan itu lain dengan kita, emas itu baik untuk perempuan tapi nggak baik untuk laki-laki. Kan begini kan? Jadi rububiyah tasyri'iyah tanpa rububiyah, tanpa perkawinannya dengan, tanpa melihat rububiyah takwiniyah juga nggak masuk akal. Nah, itu ada pembahasan tersendiri juga. Jawadi Amuli juga ada pembahasannya. Nah, perbedaan iya, perbedaan ada. Tapi perbedaan itu jangan sampai antum jadikan standar kalau laki itu lebih baik dari perempuan. Kalau kabilah ini itu lebih baik dari kabilah yang ini. Suku ini lebih baik dari suku yang lainnya. Enggak, ana ciptakan itu cuman untuk lita'arafu, antum saling tuker informasi, keilmuan, sains ataupun yang lainnya. Tetap inti sama. Karena masing-masing udah ana kasih hukum, laki ana kasih hukum tersendiri, perempuan juga ana kasih hukum tersendiri. Standarnya baik endaknya itu nilai
baik hendaknya seorang perempuan dan laki-laki itu bagaimana dia itu melaksanakan tugas atau hukum yang ana turunkan melalui agama. Ya enggak? Yang ana udah turunkan, perempuan memang beda sama laki. Iya, ana tahu. Allah dan mengakuinya. Allah juga mengakui itu. Tapi perbedaan itu jangan sampai menjadikan juga standar perbedaan nilai yang ada di otak kita masing-masing. Oh, kamu kotor karena haid, kamu ini ya. Lah kita gak punya kapasitas untuk menilai hal kayak gitu. Juga dengan jariah atau hendaknya orang itu, seorang budak atau hendaknya orang, tidak bisa juga kita ngasih nilai bahwa budak itu pasti buruk karena strata sosialnya ada di paling bawah, dia dibeli, perjualbelikan ke sana kemari dan yang lainnya, ya kan? Juga gak bisa. Makanya Allah bilang untuk nilai balik hendaknya itu ana yang tentukan. Ana yang tentukan. Standar harus ilahiyah, ana yang tentukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa. Apa takwa? Takwa itu adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kan itu cuma takwa. Ana ada hukum lah. Ana ada hukum, ana ada aturan. Ana kasih sudah. Meskipun itu beda-beda gak apa-apa, tapi perbedaan itu jangan sampai menjadikan nilai antum saling menilai satu sama lainnya hanya dengan otaknya kita. Enggak. Strata yang ana pinginkan adalah strata ilahiyah. Siapapun, mau laki ataupun perempuan, kaya dan miskin, mau budak ataupun hendak, siapapun dia kalau lebih baik laksanakan perintahku dan menjauhi laranganku, dia akan jadi lebih baik dari kalian semua yang ada di bawahnya. Yaitu masih separuh-separuh dalam takwanya, masih separuh-separuh dalam melaksanakan ibadahnya, masih separuh-separuh dalam meninggalkan haram ataupun yang lainnya. Strata perbedaan, iya diakui perbedaan, tapi nilai ada di bagaimana perilaku kita orang dalam koridor ilahiyah itu, dalam koridor agama. Bahkan tersebar di antara kita yang kemarin-kemarin sempat viral antara habaib dan hendaknya itu juga begitu. Habaib memang ada hukum lain. Antum habaib gak bisa nerima sedekah, sedangkan kita bisa nerima. Lain kan? Lain enggak? Zakat di antara habaib itu sendiri. Enggak bisa dari ahwal ke para sadat. Lain dah hukumnya. Lain, beda enggak? Beda. Tapi apakah habaib itu memiliki nilai yang lebih tinggi? Ya, ini lain dari pembahasan kemarin, tapi ini sisi lainnya. Apakah habaib itu memiliki derajat yang lebih tinggi hanya karena sebuah hukum atau perintah ataupun tugas yang beda dengan kita? Lain kan? Lain enggak? Lain. Anda kasih contoh enggak? Oke, kita bahas ayat lain. Kita bahas ayat lainnya. Afwan agak lama. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.
Hud, antum surat Hud antum lihat di ayat ke 46, 45 juga bisa. 45 46. Wa nada Nuhur rabbahu faqala ya rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghair soleh fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Hati-hati ya, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qadiyah, ini kasus atau riwayat yang berkaitan dengan anaknya Nabi Nuh. Nah, harus Anda akui bahwa ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa itu bukan putra asli, putra kandung, tapi itu adalah putra dari istri. Seakan-akan mau bilang dia istrinya Nabi Nuh itu adalah janda, ya kan, jadi punya anak sendiri. Nah, oke lah, oke. Dan jadi ada dua kemungkinan, ya kan, ini apakah putranya ataukah enggak. Tapi orang itu anaknya Nabi Nuh itu yang dibilang Nabi Nuh sendiri bilang ini ibni anakku min ahli, keluargaku, ya dia bisa makan halal, ya pasti halal lah. Wah, ada di rumahnya rumahnya kenabian, masa makan haram kan? Enggak kan? Halal ya pastilah. Nah, anaknya juga berikut, istrinya juga Yaher. Nah, pendidikan iya nomor satu, kan ada di ada di lingkungan situ, ya kan? Ada di lingkungan situ, Umpamanya para habaib itu hanya karena perbedaan itu mengakui bahwa dia itu lebih baik, ya di sini. Tapi apa Allah bilangnya apa? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli, itu bukan keluargamu. Didepak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada urusan dia mau keluarganya siapa, dia mau dari suku apa, ana depak, ana singkirkan. Mau dari darahnya juga ana singkirkan. Innahu laisa min ahlik, ini Allah yang menyingkirkan, bukan ana. Ya kan? Alasannya apa? Innahu amalun ghair soleh. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh anak Nuh itu adalah sebuah pekerjaan ghair soleh, yang gak baik. Cuman gara-gara pekerjaan yang gak baik, darah pun ana singkirkan, keturunan dari darah pun ana singkirkan, keturunan dari keluarga siapa aja ana singkirkan, mau keturunan dari darah ataupun yang lainnya, suku-suku ataupun yang lainnya. Orang Yahudi yang mereka mengatakan itu sebuah kaum yang terpilih atau apapun itu, ana singkirkan. Karena amalun ghair soleh. Ghair soleh endaman. Ini pertanyaannya. Ghair soleh ini bukan pekerjaan baik, tetapi di matanya siapa? Apakah di matanya anak? Apakah di matanya manusia? Apakah di matanya akal? Atau yang lainnya? Atau ilahiyah di sini? Maksud dari Allah yang ghair soleh itu, baik dan buruk itu Allah. Indallah, di sisi Allah, bukan di sisi anak ataupun kalian semuanya. Gak berlaku anak ngomong ini anak baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
berlaku. Hatta antum punya agama yang memiliki strata, gak tahu dengan standar apa itu, gak berlaku. Innahu amalun ghair soleh. Mau tahu ndaknya amal soleh atau ndaknya apa? Di mana? Allah ngasih taunya di mana? Di syariat itu kan. Syariat itu akan adalah hukum amal kita orang ini. Bahkan hukum harta yang kita dapatkan itu, ini adalah haram ataukah halal ataukah yang lainnya. Anak punya pekerjaan ini diridhoi sama Allah atau enggak? Di mana taunya? Di agama itu sendiri. Nuh memiliki agamanya dia sendiri, dia memiliki wahyunya sendiri. Kalau anaknya Nuh ini melakukan apapun yang diperintah oleh Nuh, dia akan menjadi soleh. Standarnya yaitu atqakum, itu masih atqakum, takwa itu apa tadi? Perintah dan larangannya itu. Ente mau ngerjakan atau tidak? Ini perintah. Larangan ini ente ngerjakan atau tidak? Itu takwa kan. Ghair soleh itu di sana adanya. Baik dan buruk itu ada di sana. Bukan ada di matanya kita, bukan ada di pemahaman kita, atau bukan ada di strata atau piramida sosial yang ada dan berlaku yang sekarang ini. Tidak, di mata Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum. Ayat sebelumnya kalau kita bisa kupas ya. Di ayat ke 42-nya antum bisa lihat, wa nada nuhu banahu wa kana fi ma'zili ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Di akal, di mata pemikirannya dia, akal secara keseluruhan lah, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Kalau ada banjir antum naik ke apa, entah bukit atau gunung atau apa yang lebih tinggi agar gak kena banjir, ya kan? Ini kan hukum akal. Ya enggak? Ini kan hukum akal. Ini adalah hukum akal. Baik secara akal, semua akal kita mengatakan baik, iya, itu adalah jawaban rasional dari seorang anak, dari seorang manusia. Dengan akalnya ada banjir, biar anak gak kena banjir, anak harus naik. Makul enggak? Rasional enggak? Rasional. Tapi ada pengingkaran di situ. Ada sebuah wahyu yang diingkari oleh anak ini. Ada sebuah aturan yang diingkari oleh anak ini. Ada sebuah larangan yang dikerjakan oleh anak ini. Karena apa? Karena Nabi Nuh, dia bilangnya apa? Dia bilangnya apa? Wa nada Nuhu banahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana. Ente kesini, ya kan? Ente kesini. Wala takum ma'al kafirin. Udah ada plot. Kafir itu muncul, kata kafir, istilah kafir itu muncul setelah ada kenabian, pasti. Yang mengingkari kenabian akan disebut dengan kafir. La takum ma'al kafirin. Jadi Nabi Nuh mengajak anaknya bukan atas nama seorang bapak atau manusia biasa, tapi seorang kenabian. Ya kan? Qala sa'awi ila jabalin ya simuni minal ma'. Anak akan naik ke gunung. Ya. Qala Nabi Nuh, bukti keduanya, kalau dia mengatakan
atas dasar kenabiannya dia. Informasi yang nggak bisa didapat oleh manusia biasa. Nih, apa katanya? Qala Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Qal la asimal yaum. Nggak ada tempat aman sekarang. Ini siapa yang bisa bilang kayak gitu? Perhitungan akalnya. Nabi Nuh seorang manusia biasa. Nabi Nuh kalau seorang biasa, dia gak akan bilang ente minal kafirin wala takum minal kafirin. Dan dia juga tidak bisa bilang la asimal yaum, tidak ada tempat aman sekarang. Ya, dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Kalau enggak nubuah yang mengatakan hal itu, wahyu itu. Tapi ini diingkari. Jangan lakukan pengingkaran sama sekali. Siapapun Anda akan tergilas. Ketika Anda meyakini Islam, maka yakinilah semuanya. Jangan cuman sebagian. Jangan cuman sebagian. Ini umpamanya, ya kan? Ini masih ada kemungkinan karena ada banyaknya riwayat yang menyatakan bahwa ini bukan anaknya Nuh. Bukan anaknya Nabi Nuh alaihi salam, bukan anak aslinya, bukan dari darahnya dia. Ada enggak contoh yang lebih konkret lagi? Ada. Di mana? Quran. Ada. Bahas enggak? Kita bahas lah. Wah. Afwan. Nabi wa alaihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Tentang setan, tahu setan kan? Iblis, tahu kan? Ya, kita bahas itu. Yang mana secara takwin, segi penciptaan, dia emang lebih baik. Dan lebih baik loh. Lebih baik. Astagfirullahaladzim, ayatnya. Nah, Al-A'raf ayat 11-12 antum bisa baca. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Ya. Allah berbicara tentang khalaqnakum, rububiyah takwiniyah, ana ciptakan. Ente mau setuju atau enggak, ana ciptakan. Nah, ini takwin namanya. Summa sawwarnakum, ana bentuk. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian ana nyuruh malaikat untuk sujud ke Nabi Adam. Fasajadu, dan malaikat sujud illa iblis. Karena dia antum lihatlah riwayatnya lah, apa iblis itu dari malaikat apa dari jin. Ana gak mau bahas itunya. Nah, ana gak mau bahas itunya. Lam yakum minas sajirin. Tapi yang jelas iblis itu gak menjadi salah seorang yang salah satu makhluk yang sujud kepada Adam. Ditanyai sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah Subhanahu wa taala ngajak bicara ini iblis. Apa faktor apa? Kenapa kau gak sujud ketika ana suruh? Ketika ana suruh, kenapa ente gak sujud? Nah, ini contohnya. Qala ana khairum minhu
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini dari segi penciptaan. Ini betul. Ana khairum minhu itu gak dijawab lah sama Allah. Iya memang. Ente memang dari nar, ana yang ciptakan ente dari nar, dan Adam dari tin, ana yang ciptakan dari tin. Antum kalau bandingkan antara wujud eksistensial atau unsur api dan tanah, itu kan lebih baik api, karena api itu lebih sederhana. Kalau dalam filsafat itu sesuatu satu wujud, satu eksistensial, kalau dia memiliki tarkib, lebih banyak tarkibnya, lebih banyak unsur susunannya, itu jelek. Iya jelek. Tapi kalau lebih sederhana dia lebih baik. Lebih sederhana dia akan lebih baik. Manusia itu kan ada unsur tanahnya, apinya, airnya, ya darah apa semuanya, iya memang. Ya, kan kita terbatas. Bisa jadi kalau kalau dari segi eksistensialnya api, ya bisa kita tembus ke sana. Iblis bisa tembus sana, ngelihat sana lebih jauh dari jaraknya dari penglihatan kita yang terbatas sama ini unsur-unsur ini. Nah, iya kan? Iya memang. Oh ya Her, Zen, tidak apa-apa. Ente emang lebih baik, tidak apa-apa. Agelan, nah, secara hukum eksistensial, nah, oke lah, ya kan? Oke lah, ente lebih baik. Tapi karena ente aba wastakbar, ya di ayat lain disebutkan aba wastakbaro. Di amal Allah Subhanahu wa taala itu nilainya di amal. Bukan di penciptaannya itu sendiri, tetapi di amal apa yang diperbuat. Ana nurunkan hukum, ana nurunkan aturan, apa yang diperbuat dengan aturan ana ini, itu yang lebih baik. Hatta ente dari nar, hatta ente dari keturunan siapapun ente, ana gak urusan. Itu sama semuanya di hadapan kita. Indallah sama semuanya, ente ya makhluk, ente mau apapun ya ente makhluk. Tapi ana naruh sistem nilai baik dan buruk dalam apa? Dalam amalnya. Yang melanggar siapapun ente, atau malaikat ana turunkan, atau iblis dari nar ana turunkan. Akan ana suruh dia sujud, dan ana akan lebih memilih Adam daripada iblis. Yang dari segi wujudnya dia itu lebih baik, nggak ada urusan. Standar beda, standarnya beda. Standarnya iblis itu adalah kesukuan, sehingga dia bilang ana. Ada riwayat yang menyebutkan awal makhluk yang mengatakan ana itu iblis. Ini qala ana. Makanya dalam madhab disebutnya oleh beberapa ulama kontemporer itu madhab ananiyah. Iblis itu adalah madhab ananiyah. Ana, iblis jadikan standarnya sendiri lah. Ana khairum, ana lebih baik, khair, nilai. Jadi iblis itu gak ada sama sekali. Aba wastakbaro itu sangat-sangat sombong. Sangat-sangat sombong. Di hadapan Tuhannya dia sangat-sangat sombong. Di hadapan Tuhannya dia sangat-sangat sombong. Ana khairun, ana ngasih nilai. Ana yang ngasih nilai. Allah bilang itu siapa ngasih nilai? Antum punya hak apa? Antum punya kedudukan apa bisa menilai? Menjadikan entenya sendiri itu adalah sebuah standar buat ente punya amal ataupun
menilai yang lain, makhluk-makhluk yang lain, meskipun dia itu dari segi wujud itu lebih rendah. Ada punya hak apa? Jadi meskipun seorang jariyah, mau seorang budak, mau seorang sayyid, mau seorang siapapun antum, yang menjadi tolak ukurnya apa? Ilahiyahnya, yang dirangkum dalam keagamaan, dalam perintah dan larangan. Inna akramakum indallahi atqakum, itu yang jadi standar. Itulah strata yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akroma. Jadi ada karim, ada akroma, berarti ada yang baik, ada yang lebih baik. Yang lebih baik di mata Allah itu adalah atqakum, orang yang paling takwa. Juga pakai mubalaghah. Ada yang takwa, ada yang atqa, ada yang lainnya. Ada yang mukhlis, makanya ada istilah mukhlis, ada istilah mukhlas. Dan setan tidak bisa mendekati orang-orang yang mukhlas itu, yaitu ahlul bait. Dan untuk menjadi wadah benih dari orang yang ditakuti, hatta setan itu gak bisa masuk ke dia, itu adalah orang yang harus apa? Yang harus bertakwa, paling tidak menjadi yang paling takwa di antara perempuan. Meskipun daki tidak masuk, di antara perempuan dia itu harus menjadi orang yang paling bertakwa, yang memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala sehingga ridho Allah, dan dia juga bisa menerima benih suci ini untuk dilahirkan ke dunia ini. Itu harus, terserah backgroundnya apa, itu perempuan, wanitanya, ibunya, terserah mau dari suku mana, terserah mau dari keturunan mana, terserah mau dari darah biru ataupun yang lainnya. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Dan Imam Ali Ridho alaihissalam itu keluar dari orang yang seperti ini. Nah, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ada banyak ya misalnya di Al-Quran. Jadi baca Al-Quran, sangat-sangat bacalah Al-Quran. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.